Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afriani dari program studi akuntansi di Universitas Tengku Umar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing 2 yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Hafizah Rizna Fitri MAK. Tugasnya adalah mereview film The Accountant, lalu mengaitkannya dengan akuntansi. Baik, di sini terdapat beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, kita akan membahas mengenai cerita yang terdapat pada film The Accountant. Yang kedua, kita akan membahas mengenai para pemain film The Accountant. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kecurangan audit yang terdapat dalam film The Accountant. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai pengendalian internal yang terdapat pada film The Accountant. Pada topik yang pertama, kita akan membahas mengenai cerita yang terdapat pada film The Accountant. Film The Accountant bercerita tentang Christian Wolff yang sejak kecil diagnosa menderita autis tanpa ketidakmampuan intelektual. Mengetahui hal itu, sang ibu justru memilih pergi dan meninggalkan Chris di bawah asuhan ayahnya. Sang ayah kemudian memberikan pendidikan khusus untuk Chris dan adiknya, termasuk membekali mereka dengan pelatihan seni bela diri, pencaksilat, hingga strategi militer. Saat dewasa, Chris mengikuti jejak sang ayah menjadi tentara. Namun, sebuah peristiwa tragis telah menewaskan sang ayah dan dia pun dipenjara. Di penjara tersebut, ia berkenalan dengan Francis, akuntan senior profesional. Sebagai akuntan, Francis banyak mengetahui penyelewengan keuangan dan di kalangan para mafia. Setelah ia keluar penjara, ia pun diburu oleh keluarga mafia Gambino hingga tewas. Chris yang mengetahui hal itu marah dan kabur dari penjara. Dengan keahliannya, ia membunuh 9 mafia Gambino yang membunuh sahabatnya itu. Chris yang juga jenius dalam bidang matematika kemudian beralih profesi menjadi akuntan. Ia sering menjadi akuntan forensik untuk organisasi kriminal dan selalu berhasil menemukan kebocoran keuangan di organisasi yang menjadi kliennya. Suatu hari, Chris direkomendasikan untuk menjadi akuntan bagi perusahaan publik bernama Living Robotics. Bersama dengan auditor internal Dana, Chris berhasil menemukan kebocoran uang sebesar $61 juta. Namun, keesokan harinya, akuntan internal perusahaan itu ditemukan bunuh diri. CEO perusahaan, Lamar Blackburn, menghentikan kerjasama dengan Chris karena khawatir jika temuan Chris akan memicu korban bunuh diri selanjutnya. Chris yang mengidap autisme dan sejak kecil harus menyelesaikan apa yang ia kerjakan pun marah. Padahal semuanya pun dalam bahaya karena ia diincar setelah menemukan kebocoran keuangan di Living Robotics. Chris juga mengetahui jika Dana turut diincar menjadi korban. Ia yang mulai menyukai Dana kemudian berusaha membuat Dana aman dari para pembunuh yang mengejarnya. Chris dan Dana akhirnya menyadari fakta bahwa kebocoran keuangan yang dialami oleh Living Robotics dilakukan oleh orang dalam. Sementara di tempat lain, agen Departemen Keuangan Rating dan bawahannya Melina juga tengah mencari identitas Chris atas peristiwa pembunuhan keluarga Gambino. Chris mendatangi rumah Lamar Blackburn untuk membunuhnya. Di tempat itu juga, ia kembali dengan bertemu sang adik, Blackburn. Di tengah pertemuan dengan Blackburn, Chris berhasil membunuh Lamar, sementara Rating dan Medina akhirnya berhasil menemukan identitas Chris beserta latar belakangnya. Pada topik yang kedua, kita akan membahas mengenai para pemain film The Accountant dan apa peran mereka di film tersebut. Di sini terdapat Ben Affleck. Ia memainkan peran utama dalam film ini sebagai Christian Wolff, seorang akuntan jenius yang memiliki gangguan spektrum autis. Christian Wolff terlibat dalam praktik akuntansi ilegal untuk klien berbahaya seperti organisasi kriminal dan kartel narkoba. Selanjutnya yaitu Anna Kendrick, berperan sebagai Dana Cumming, yaitu seorang akuntan junior yang bekerja untuk sebuah perusahaan teknologi. Dana juga bekerja sama dengan Christian Wolff,
dan terlibat dalam investigasi terhadap kejahatan keuangan yang melibatkan perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya yaitu J.K. Simmons berperan sebagai Raymond, seorang agen investigasi keuangan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Raikin memburu identitas sebenarnya dari Christian Wolff dan ingin menangkapnya atas semua kejahatan yang telah dilakukan. Pemain film The Accountant selanjutnya itu John Benta, di mana di sini dia memainkan peran sebagai Rayton Wolff, adik Christian Wolff yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Selanjutnya yaitu Cynthia Naday Robinson, di mana di sini dia memerankan Maribel Medina, yaitu seorang agen investigasi keuangan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menyelidiki Christian Wolff. Dia mencoba untuk memecahkan teka-teki di balik kegiatan kriminal Wolff. Pada topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai kecurangan audit yang terdapat dalam film The Accountant. Di sini terdapat beberapa kecurangan audit yang dilakukan pada film The Accountant. Yang pertama itu memanipulasi angka. Dalam film, karakter utama Christian melakukan manipulasi angka dan informasi akuntansi untuk menyembunyikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kliennya. Ia menggunakan keterampilan akuntansinya untuk memanipulasi laporan keuangan, menyembunyikan aset, dan menghindari pajak. Kecurangan audit selanjutnya yang dilakukan yaitu pembocoran informasi. Christian juga terlibat dalam kegiatan ilegal dengan membocorkan informasi rahasia dari kliennya kepada pihak ketiga yang tertarik pada informasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemalsuan dokumen. Dalam beberapa adegan, Christian memalsukan dokumen-dokumen seperti surat kuasa, faktur, dan kontrak untuk membenarkan kegiatan ilegal yang dilakukannya atau kliennya. Yang keempat yaitu penipuan pajak. Salah satu kecurangan yang ditampilkan dalam film adalah penipuan pajak. Christian dan kliennya menggunakan berbagai trik akuntansi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar atau menghindari kewajiban pajak secara menyeluruh. Kecurangan audit yang terakhir yaitu penggelapan aset. Christian juga terlibat dalam penggelapan aset untuk kepentingan para kliennya. Ia menggunakan pengetahuan akuntansi dan jaringan kliennya untuk memindahkan dan menyembunyikan aset yang diperoleh secara ilegal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian internal untuk kecurangan audit yang telah kita bahas tadi. Berikut terdapat beberapa pengendalian internal, yaitu pertama, pemisahan tugas. Dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan, memisahkan tugas-tugas sangat penting. Yang kedua yaitu pengaturan akses. Batasi akses terhadap informasi rahasia hanya kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan berikan hak akses yang sesuai berdasarkan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga yaitu tetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pembuatan, penggunaan, dan penyimpanan dokumen-dokumen penting. Yang keempat yaitu kebijakan kerahasiaan. Sediakan kebijakan yang jelas mengenai kerahasiaan informasi. Pastikan semua anggota organisasi menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mengikat mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses. Selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur yang jelas. Organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pelaporan pajak dan kepatuhan perpajakan. Hal ini meliputi prosedur pengumpulan data, pengisian, dan penyampaian laporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yang efektif, memastikan bahwa adanya pemantauan dan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas keuangan organisasi, termasuk peninjauan rutin terhadap laporan keuangan dan audit internal. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai review film The Accountant.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.